يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk sedikit berbagi ilmu dan sedikit berkisah. Kisah ini telah dikisahkan dalam hadis muttafaqun alaih atau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Juraij al-Abid. Kisah ini bermula ketika sang ibu datang untuk bertemu dan berbincang dengan Juraij. Pada saat itu ia sedang menunaikan ibadah sholat. Maka dari itu, ia lebih mementingkan sholatnya daripada menjawab panggilan dari ibunya. Seharusnya Juraij lebih mementingkan panggilan dari ibunya dan meninggalkan sholatnya, karena merupakan bentuk bakti seorang anak kepada seorang ibu. Dan memenuhi panggilan ibu lebih baik daripada sholat sunnah. Namun Juraij sudah tenggelam dalam kenikmatan sholatnya. Hari berikutnya, sang ibu kembali memanggil Juraij. Begitu terus sampai 3 hari. Ibu Juraij marah. Lalu berdoa kepada Allah agar tidak mematikannya hingga ia melihat wajah seorang pezina. Suatu saat datang seorang pelacur atau seorang pezina, merayu dan menggoda Juraij. Wanita ini mengklaim bahwa jika ia yang menggoda Juraij, maka ia akan tergoda seperti kebanyakan laki-laki lainnya. Ia terlalu percaya diri dengan alasan kecantikannya. Namun Juraij tidak menoleh dan tidak memperhatikan dan tidak menghiraukan wanita tersebut. Juraij masih khusyuk dalam ibadahnya, seolah-olah tidak melihat dan menyaksikan wanita tersebut. Wanita tersebut marah dan tidak terima bahwa wanita secantik dirinya ditolak oleh seorang laki-laki. Maka dia merencanakan rencana yang besar terhadap Juraij. Saat itu, ia melihat seorang penggembala menginap di tempat peribadatan Juraij. Maka wanita ini menginap dan melakukan maksiat bersama penggembala tersebut. Dan pada malam itu juga ia hamil. Ketika akan melahirkan bayinya, wanita itu mengatakan bahwa bayi ini adalah hasil perbuatan Juraij, si ahli ibadah. Maka penduduk desa menemui Juraij dengan kemarahan dan meminta Juraij turun dan meninggalkan ibadah palsu yang selama ini ditampakkan olehnya. Juraij masih khusyuk dalam ibadahnya. Juraij sudah terlarut dalam ibadah dan salatnya. Maka penduduk desa berusaha menghancurkan tempat Juraij. Lalu Juraij mulai turun untuk menemui mereka. Juraij bertanya, apa alasan mereka marah? Dan salah satu dari mereka meminta agar Juraij bertanya langsung kepada wanita yang mengaku telah dihamilinya. Juraij tersenyum mendengar ucapan mereka. Karena dia yakin bahwa dia tidak melakukan tuduhan yang telah ditujukan kepadanya. Lalu Juraij pun meminta waktu untuk berwudu dan sholat. Setelah menunaikan sholatnya,
Juraij menemui bayi yang baru saja dilahirkan. Juraij menusuk perutnya, lalu bertanya, "Siapa ayahmu?" Atas izin Allah, bayi itu dapat menjawab dengan ucapan yang jelas dan dapat dipahami oleh orang-orang sekitar. Bayi itu menjawab, "Ayahku adalah Fulan, penggembala kambing." Allah telah menjawab doa ibu Juraij. Tetapi Allah menyelamatkannya karena kesolehan dan ketakwaannya. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini, yang pertama, durhaka terhadap orang tua dapat menjadikan sebab datangnya musibah pada hidup seseorang. Lalu yang kedua, Allah akan senantiasa menyelamatkan hambanya dalam kesolehan dan ketakwaannya. Lalu yang ketiga, memenuhi panggilan orang tua lebih utama daripada sholat sunnah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benar dan lebihnya itu datangnya dari Allah. Jika ada salah dan kurangnya itu datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.